saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya tahun yang baru, tahun 2024 kita rindu untuk kita menerima berkat yang baru. Dan kita rindu untuk mempunyai kehidupan yang lebih banyak berkat. Amin. Kita juga tentunya setiap orang pengen punya segala sesuatu yang dikerjakan untuk menjadi berhasil. Bahkan saudara, saya percaya di dalam masa apapun, masa yang sulit, kita juga mau menjadi orang yang tidak pernah kekurangan berkat, terus dikejar berkat, terus berada di dalam berkat, dan menerima berkat yang melimpah-limpah di dalam Tuhan. Yang mau menerima seperti itu katakan amin. Nah saudara, saya percaya orang yang siap untuk menerima banyak berkat, aminnya pasti keras, amin. Aminnya bukan cuma setengah-setengah, karena kita betul-betul mengharapkan untuk mendapat berkat. Saya nggak pernah melihat di dunia ini saudara, orang yang setengah-setengah dan menerima sesuatu yang penuh. Saya nggak pernah melihat di dunia ini orang yang asal-asalan dia menerima sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar. Oleh karena itu, untuk menyambut tahun 2024, kalau kita mau betul-betul menerima banyak berkat, kalau kita mau menerima sesuatu yang baik, katakan bahwa kita nggak boleh setengah-setengah, kita nggak boleh asal-asalan, karena Allah kita nggak pernah asal-asalan. Allah kita rindu untuk memberkati saudara dengan sungguh-sungguh. Allah rindu untuk memberkati saudara dengan melimpah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul pada sore hari ini adalah orang yang dipercaya mendapat banyak berkat. Alkitab menuliskan di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20, sebuah bacaan yang tentunya semua jemaat GES seharusnya sudah tahu, yaitu adalah, baca bersama dengan saya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dapat dipercaya adalah kunci untuk mendapatkan banyak berkat. Katakan sama saya, kunci. Untuk mendapat banyak berkat harus jadi orang yang dapat dipercaya. Saudara, di dalam bahasa aslinya orang yang dapat dipercaya dituliskan dengan satu kata, yaitu emunah. Bahasa Ibraninya adalah emunah. Emunah adalah sebuah kata yang menggambarkan orang yang mempunyai kualitas, yaitu apa? Setia dan tidak tergoyahkan. Katakan sama saya, setia dan tidak tergoyahkan. Faithful and steadfast. Bahkan di dalam Alkitab, untuk mereka dapat menggambarkan kesetiaan Tuhan. Baik di dalam firman-Nya, baik di dalam janjinya yang selalu ditepati, baik dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang selalu ada. Mereka harus menggunakan satu kata, yaitu apa saudara? Satu kata untuk menggambarkan itu adalah emunah. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, emunah menggambarkan bagaimana orang yang faithful, orang yang steadfast, orang yang setia dan tidak tergoyahkan. Maka emunah dapat diartikan sebagai orang yang percaya, yang dapat dipercaya. Dan inilah visi dari gereja kita, dari GES gereja kita ini saudara, supaya setiap orang yang ada di gereja ini menjadi orang yang percaya, yang dapat dipercaya, dan tentunya menerima banyak berkat. Siapa di sini yang rindu untuk menerima banyak berkat? Saudara, kalau Tuhan tuh mau memberkati kita, Tuhan tuh tidak pernah mau memberkati sedikit saudara. Tuhan tuh maunya memberkati kita banyak. Percayalah akan hal itu. Tuhan tidak pernah memberkati kita setengah-setengah. Yang mau Tuhan memberkati kita melimpah-limpah saudara. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali bukan Tuhan yang membatasi berkatnya. Seringkali kita yang membatasi berkat yang Tuhan berikan. Betul saudara. Oleh karena itu, kalau saudara rindu untuk mendapat banyak berkat, kunci yang paling utama adalah menjadi orang yang emunah, orang yang percaya, dan orang yang dapat dipercaya. Yang mau menjadi orang yang emunah, katakan, siapa yang di sini rindu untuk menjadi orang yang emunah? Saudara, saya mau ajak saudara untuk kita dapat mengerti apa sih emunah itu, seperti apakah emunah itu, mengapa orang yang emunah mendapat banyak berkat. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan saudara. Yang pertama, orang yang emunah itu nilainya tinggi, bernilai tinggi. Saudara, nilai diri kita
ditentukan bukan oleh uang yang kita miliki. Nilai diri kita bukan ditentukan bukan apa yang melekat di dalam tubuh kita. Tetapi nilai diri kita ditentukan apa yang ada di dalam diri kita. Orang yang dapat dipercaya merupakan sebuah karakter yang sangat-sangat dihargai dan sangat-sangat dinilai tinggi di dalam kehidupan setiap manusia. Dan bahkan juga di dalam Alkitab, saudara. Seperti Allah yang emunah, yang setia dalam firman-Nya, yang selalu benar dan janjinya yang selalu ditepati. Orang yang dapat dipercaya, dia melakukan apa yang dia katakan dan memenuhi segala sesuatu yang dia janjikan. Itu orang yang emunah, saudara. Dan tentunya Tuhan Yesus pernah berkata demikian di dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dari sini kita mengerti, saudara, orang yang emunah tidak sembarangan ngomong. Orang yang emunah tidak sembarangan untuk memberikan janjinya. Dia sungguh hati-hati. Setiap kata yang dikatakan penuh dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap janji yang dia berikan, dia yakinkan dia pasti bisa tepati. Tentunya orang yang seperti ini, saudara, dia dipandang tinggi oleh manusia. Dia mempunyai reputasi yang baik dan tentunya nama baik melekat di dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, nama baik itu sangat penting. Nama baik adalah yang memberikan nilai di dalam hidup kita. Di dalam Amsal 22 ayat yang pertama, Alkitab menuliskan, baca bersama dengan saya, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, ketika kita tidak punya apa-apa, modal yang paling utama untuk kita bisa berhasil dan menjadi berkat, kita harus punya nama yang baik. Sebaliknya ketika kita punya segalanya, sesuatu yang harus kita jaga, yang membuat kita tetap berkenan dan berharga dan juga dinilai tinggi oleh manusia adalah juga nama yang baik. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam keadaan yang serba sulit, keadaan yang penuh dengan kompetisi, di mana bisnis tambah sulit karena lebih banyak saingan dan juga lebih banyak tantangan-tantangan dari luar negeri. Orang gak nyari yang murah, saudara. Orang gak nyari barang-barang yang murah, tetapi mereka cari barang yang dapat dipercaya. Mereka gak cari karyawan yang murah, tetapi mereka cari karyawan yang dapat dipercaya. Mereka tidak mencari sesuatu yang murah dan asal-asalan, tetapi mereka berani membayar mahal sesuatu yang dapat dipercaya. Sebagai contoh, saudara di sini yang punya mobil dan kendaraan siapa, angkat tangan? Nah, saudara, saya kalau boleh tanya, mobil saudara siapa di sini yang sudah 1, 2 tahun bahkan 3 tahun tidak pernah ganti bengkel, siapa, angkat tangan? Nah, kenapa kok tidak ganti bengkel? Apakah bengkelnya itu yang paling murah, Pak? Sorry, ini semuknya bisa dimatikan ya. Burem ini. Jadi saudara, apakah bengkelnya yang paling murah, Pak? Enggak. Kenapa kok masih tetap di situ, Pak? Karena bengkelnya yang paling bisa dipercaya, betul? Karena kita mau berani bayar, karena kita yakin ketika kita taruh mobil itu di situ, mobil itu pasti beres. Dan dia adalah orang yang paling ngerti keadaan mobil kita. Dan setiap kali kita di sana selalu beres, saudara. Dan tentunya itu yang menjadikan nilai dari tempat servis itu menjadi tinggi, betul? Mungkin saudara tanya, Pak, enggak semua orang punya mobil. Oke, ada hal yang lain. Saya percaya semua orang punya rambut. Oh, kecuali teman saya enggak punya rambut ya, saudara. Tapi kalau yang punya rambut, saya tanya, siapa di sini yang sudah 1-2 tahun ini tidak pernah ganti tukang cukur rambut? Siapa? Banyak juga yang sore ini ya. Kenapa, saudara? Kalau bagi saya tukang cukur rambut, saudara, itu sangat penting. Sekali salah pilih tukang cukur rambut, itu namanya penyiksaan selama 1 bulan, saudara. Bayangkan dipotong, cekrek, modelnya jelek, matang, saudara. 1 bulan pelan-pelan setiap hari dikeramasi rambutnya. Ayo biar rambut ini cepat tumbuh, saudara.
Sampai akhirnya panjang, haleluya, potong rambut. Tapi kembali kepada tukang cukur yang dipercaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hidup saudara. Maka enggak heran orang yang dapat dipercaya pasti mendapat banyak berkat. Kenapa saudara? Karena orang yang dapat dipercaya adalah kepastian bahwa dia telah menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kenapa orang yang emunah mendapat banyak berkat? Karena dia telah menjadi kepastian, dia menjadi berkat bagi orang lain. Yang mengerti katakan amin saudara. Oleh karena itu saudara, inilah yang harus dijaga. Nama baik harus dijaga, reputasi harus dijaga. Saudara, inilah yang membuat orang bernilai tinggi. Suatu hari ada seorang anak, dia punya seorang ayah. Anak ini ngelihat ayahnya, papahnya ini kerja di perusahaan yang sama. Selalu ada di perusahaan yang sama. Dia lihat papanya kadang pulang sampai malam, kadang pulang dan juga dimaki-maki, kadang pulang juga dalam keadaan penuh pikiran dan stres. Sekalipun anaknya menemukan papanya gak pernah menjelekkan dan gak pernah mengeluh tentang perusahaan di mana dia bekerja. Dia sampai berkata gini, "Papa kenapa enggak kerja di tempat lain? Coba cari ke tempat lain, Pak. Siapa tahu tempat lain mau memberikan gaji yang tinggi. Kenapa Papa masih mau membela bos Papa? Bos Papa kan kadang sampai marah-marah seperti itu. Kenapa kok Papa masih mau setia? Kenapa Papa kok masih mau membela dia?" Saudara, Papa ini setiap kali ditanya, dia cuma bilang, "Nak, suatu hari engkau akan mengerti. Suatu hari engkau akan mengerti, tetapi satu hal yang kamu harus mengerti, Papa tidak akan pernah meninggalkan di mana tempat Papa bekerja." Dan anak itu singkat cerita saudara bertumbuh dengan dewasa dan tiba-tiba ayahnya, papahnya ini meninggal dunia. Dan anak setelah yang bertumbuh dewasa ini saudara, dia mulai mencari pekerjaan. Dia mulai melamar kepada perusahaan-perusahaan, tetapi tentunya dia merasa dia baru lulus saudara. Dia baru selesai belajar, dia cuman apply, dia cuman melamar di dalam perusahaan-perusahaan yang kecil. Perusahaan yang biasa-biasa saja. Dia takut untuk melamar di perusahaan yang besar. Karena dia menganggap dia baru lulus saudara. Namun apa yang terjadi? Penolakan demi penolakan terjadi, satu persatu lamaran yang dia kirimkan dikirim kembali dan dia ditolak saudara. Apa yang terjadi suatu hari? Tiba-tiba dia melihat suatu surat dari sebuah perusahaan yang sangat besar. Perusahaan yang cukup terkenal saudara. Dan perusahaan ini menuliskan surat yaitu adalah job offer atau tawaran pekerjaan. Ketika dia membaca itu dia gak percaya. Wow, kok ada ya perusahaan besar mau menerima saya. Dia bergegas, dia cepat-cepat berangkat dan dia bertemu dan kemudian dia terima pekerjaan itu. Saudara, setelah dia bekerja sekian waktu lamanya, akhirnya dia memberanikan diri untuk bertemu dengan pimpinan. Dia bertemu dengan pimpinan, dia bertanya demikian, "Pak, mohon maaf saya mau tanya. Saya ini baru lulusan, Pak. Saya baru selesai sekolah, saya baru lulus sekolah. Tapi kenapa, Pak, perusahaan sebesar ini mau menerima saya? Kenapa perusahaan sebesar ini mau menerima orang yang baru lulus, Pak, seperti saya ini?" Saudara, apa yang dikatakan oleh pemimpin ini bilang gini, "Karena nak, nama belakang kamu, nama keluarga kamu adalah nama dari orang yang aku kenal. Dari nama yang namanya aku pernah dengar, seorang bapak yang sangat setia di dalam hidupnya. Seorang bapak yang tidak pernah meninggalkan apapun keadaannya. Dan bapak itu membuat perusahaan itu berhasil. Dan engkau adalah anaknya." Saudara, setelah dari itu dia baru mengerti. Ternyata apa yang dilakukan ayahnya kelihatannya sepertinya bodoh, tetapi nilainya tinggi. Dan ternyata ayahnya itu dipandang dan punya nilai yang sangat tinggi. Saudara perhatikan, orang yang namanya baik, orang yang nilainya tinggi, anak cucunya diberkati oleh Tuhan dan berkat selalu mengikuti. Saudara, biarlah saudara menjadi orang yang seperti itu. Amin saudara. Yang mau menjadi orang yang emunah seperti itu, katakan amin dan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yang kedua saudara, apakah emunah itu dan mengapa menjadi orang yang emunah itu penting? Karena menjadi orang yang emunah dan emunah itu adalah fondasi
yang kuat untuk membangun kesuksesan. Saudara, saya yakin pasti semua orang pengen sukses, betul? Saya yakin semua orang pengen apapun yang dilakukan berhasil. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita punya dasar yang kuat, fondasi yang kuat dari apapun yang kita lakukan untuk dapat menjadi sukses dan berhasil? Banyak sekali orang melakukan asal melakukan dan tanpa dasar, saudara. Dan mau saya pastikan segala sesuatu yang dikerjakan tanpa dasar yang kuat, tanpa dasar bahkan sama sekali, tidak mungkin akan bertahan. Tidak mungkin akan dapat berdiri. Bahkan fondasi yang salah tidak akan pernah menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu kita harus punya fondasi yang baik, fondasi yang kuat, yaitu emunah, yaitu dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, dia melakukan dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dan setiap janji yang telah disampaikan. Sekali lagi ya, orang yang dapat dipercaya dia melakukan dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dan janji yang telah disampaikan. Suatu hari Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan dia melakukan dan juga menyelesaikan. Itu orang yang emunah, saudara. Orang yang emunah dia berani memulai sesuatu. Dia berani untuk menerima tanggung jawab, tetapi dia juga berani dan pasti menyelesaikannya. Saya melihat banyak sekali orang yang berani memulai. Mulai dengan sungguh-sungguh, mulai dengan menggebu-gebu. Tetapi dia tidak berani menyelesaikannya dengan baik. Tentunya yang seperti ini pasti tidak akan menerima berkat, saudara. Bahkan seringkali orang yang memulai dengan baik dan mengakhiri dan tidak mengakhiri atau menyelesaikannya dengan baik akan membuahkan yang namanya kekecewaan. Oleh karena itu saudara, marilah kita menjadi orang yang emunah. Orang yang percaya, yang dapat dipercaya. Apapun yang kita lakukan, kita mau selesaikan, kita lakukan dengan baik, kita selesaikan dengan lebih baik, bahkan yang terbaik. Yang mau katakan amin. Orang yang seperti ini pasti menerima banyak berkat, saudara. Maka orang yang dapat dipercaya pasti punya konsistensi dan komitmen yang tinggi. Untuk dapat memulai dan menyelesaikan dengan baik, dibutuhkan konsistensi dan komitmen yang tinggi. Katakan sama saya, konsistensi dan komitmen. Sekali lagi katakan, konsistensi dan komitmen. Konsistensi berbicara tentang apa? Konsistensi berbicara kalau kita sudah katakan A, kita lakukan A. Bukan pagi kita ngomong A dan kemudian siangnya B. Atau bahkan pagi kita bilang A baik, B itu buruk. Sore harinya kita bilang A buruk, B itu baik. Bingung, saudara. Orang yang bingung gak akan bisa berhasil di dalam hidupnya. Orang yang bingung gak akan bisa menyelesaikan dan menerima berkat. Maka dalam hidup ini perlu yang namanya konsistensi dan juga komitmen yang tinggi. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang bernama Nehemia. Suatu hari Nehemia mendengarkan keluh kesah dari rakyat yang ada di sekitarnya. Mereka berkeluh kesah, saudara. Nehemia, bahwa kota kita seringkali diserang oleh musuh. Kita tidak punya keamanan yang baik. Nehemia bukan orang yang kaya. Nehemia bukan orang yang punya banyak harta, saudara. Tetapi hati Nehemia terketuk dan dia punya niat untuk memulai membangun kembali benteng Yerusalem yang telah runtuh, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam proses di mana Nehemia untuk membangun kembali benteng Yerusalem itu, saudara, dia menghadapi yang namanya tekanan, dia menghadapi yang namanya tantangan. Alkitab mengatakan ada Sambalat, ada Tobia, ada Gesem, orang Arab itu dan musuh-musuhnya yang lain yang telah mendengarkan bahwa benteng itu, tembok itu akan dibangun kembali, saudara. Dan mereka nggak mau itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh mereka, Sambalat dan Gesem mengutus orang kepada Nehemia, memanggil Nehemia untuk bertemu dan untuk mengajarkan dan untuk mendorong untuk Nehemia tidak membangun tembok itu. Saudara, dia kirimkan orang itu berulang kali
dan dikirimkan orang itu berulang-ulang kali. Dan apa kata Nehemia? Di dalam Nehemia 6 ayat yang ketiga, lalu Nehemia mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Hari ini saudara, adakah konsistensi dan komitmen seperti ini yang ada di dalam hidup kita? Ketika kita bekerja, adakah kita fokus sama pekerjaan kita? Ketika kita dipercayai suatu pekerjaan, adakah kita tetap fokus dan tidak meninggalkan sampai pekerjaan itu selesai? Saudara yang kasih oleh Tuhan, Nehemia mempunyai konsistensi dan komitmen yang sangat tinggi. Ayat yang keempat, baca bersama-sama. Sampai berapa kali saudara? Sampai 4 kali mereka mengirim pesan itu kepada Nehemia. Dan setiap kali Nehemia selalu memberikan jawaban yang sama. Nehemia konsisten. Nehemia komitmen saudara. Bahkan ayat yang kelima, baca. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya. Ini juga musuhnya juga sama-sama konsistennya saudara. Sama-sama ngeyel ya. Dia juga sama-sama punya komitmen yang tinggi untuk menghentikan Nehemia saudara. Dengan cara yang kelima kalinya. Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepada Nehemia dengan membawa surat yang terbuka. Suratnya isinya apa saudara? Di dalam ayat yang ke-6, dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa. Dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Nah, diajak rundingan gak mau, diajak dirayu gak mau, akhirnya apa? Difitnah saudara. Difitnah, nah kamu mau memberontak kan? Makanya kamu bangun tembok itu kan? Dia mau menakut-nakuti saudara, apalagi dilanjutkan seperti ini. Lagi pula, menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Wow, saudara tahu kalau jadi raja, di atas melawan raja yang lain bisa ditangkap sama rajanya saudara. Ayat yang ke-7 ditambahi bumbu lagi saudara. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita itu akan didengar oleh raja. Nah kan diancam saudara. Bahkan ini adalah death threat. Ancaman mati saudara. Benar, ini ancaman mati loh saudara. Kalau Nehemia tidak mau diajak ngomong, dia sebarkan fitnah ini, dia berikan kepada raja, raja masih tangkap. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Saudara, orang yang emunah, dia tetap konsisten dan komitmen saudara. Orang yang emunah tidak bisa. Aku sudah diberi kepercayaan, aku harus menyelesaikan. Gak bisa saudara. Adakah itu di dalam hidup kita? Sudahkah kita orang yang punya persistensi dan perseverance, yaitu ketahanan dan tahan uji. Jangan jadi orang yang lembek saudara. Saya lihat generasi-generasi yang sekarang cenderung kok lembek ya. Ketika menghadapi masalah mutung, ketika ditegur mutung, ketika dia dinasehati ngambek. Akhirnya apa saudara? Hari-hari ini kita yang punya usaha sampai pusing. Punya karyawan gak baik, dinasehati keluar, pindah lagi. Dapat karyawan yang baru, sama lagi. Generasi yang sekarang saya sangat sedih kalau tidak berubah saudara. Negara Indonesia bisa tertinggal. Dan bahkan negara Indonesia bisa menjadi semakin terpuruk. Tapi saya berdoa dimulai dari jemaat GES di tempat ini. Amin. Jemaat yang emunah yang dapat dipercaya. Jemaat yang tidak tergoyahkan walaupun diancam. Jemaat yang terus komitmen terhadap apa yang telah dipercayakan. Saudara, Nehemia diancam seperti ini, apa sih ya jawabannya? Di dalam ayat yang ke-8, tetapi Nehemia mengirim orang kepadanya dengan balasan demikian saudara. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempol belaka. Ayat yang ke-9, karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Ini yang luar biasa saudara, sikap Nehemia. Tetapi baca bersama dengan saya,
Tetapi apa saudara? Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Semakin ditekan, semakin berusaha lebih. Semakin ditekan, semakin sungguh-sungguh. Semakin diancam, semakin berusaha sekuat tenaga. Saudara, inilah karakter dan nilai dari orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang seperti ini pasti mendapat banyak berkat. Saudara, bagaimana berkat itu diterima oleh Nehemia? Kita fast forward ke dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 Alkitab menuliskan demikian. Baca bersama saya. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu berapa lama saudara? Dalam waktu berapa lama? 52 hari. Saudara pernah melihat benteng tembok Yerusalem? Tembok Yerusalem itu besar saudara. Tembok Yerusalem itu sangat luas. Saudara, Nehemia dengan konsisten dan komitmennya, dia dapat menyelesaikan dalam waktu 52 hari. Ini luar biasa saudara. Saya renovasi rumah, cuman kecil aja 6 bulan belum selesai. Saudara bayangkan, kalau hari ini saudara mau keluar dari masalah, saudara mau dapat berhasil dan sukses, saudara harus punya konsistensi dan komitmen ini. Saya percaya orang yang punya konsistensi dan komitmen seperti ini saudara, apapun pekerjaan mesti berhasil. Apapun tugasnya pasti selesai. Dan apa yang lebih dahsyat lagi, ayat yang ke-16 saudara. Baca bersama dengan saya. Ayo dengan suara yang agak keras, yang lebih keras ya. 1, 2, 3. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, apa saudara? Takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Orang yang emunah, ciri-cirinya apa saudara? Di dalam pekerjaannya, orang lain membuat terheran dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Orang yang emunah saudara, mereka tidak mencari jalan pintas. Mereka tidak akal-akalan. Karena dia punya konsistensi dan dia punya komitmen. Tidak nyolong timbangan, tidak nyolong kualitas. Konsisten dan komitmen terhadap segala yang dia lakukan. Pasti dia berhasil, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Itu yang kedua saudara. Emunah adalah fondasi kalau kita pengen punya hidup yang sukses. Yang ketiga, orang yang emunah, dia adalah orang yang punya karakter moral yang kuat dan iman yang tak tergoyahkan. Orang yang emunah saudara, karakternya kuat, moralnya kuat, imannya tidak tergoyahkan. Oleh karena itu mereka dapat dipercaya oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang dapat dipercaya, dia selalu melakukan yang benar, dengan cara yang benar apapun keadaannya. Baca bersama dengan saya yuk, 1, 2, 3. Orang yang emunah adalah yang akannya dibusek, tidak pakai akan, yang pasti itu ya. Orang yang emunah melakukan yang benar dengan cara yang benar apapun keadaannya. Sekali lagi, melakukan yang benar dengan cara yang benar apapun keadaannya. Sekali lagi saudara, melakukan dengan apapun keadaannya. Orang yang emunah gak akan pernah nyaman kalau dia asal-asalan. Mereka gak akan pernah nyaman di tengah kelompok orang yang asal-asalan saudara. Orang yang emunah di dalam hatinya dia punya dorongan. Aku harus melakukan yang benar. Aku harus melakukan dengan cara yang paling benar apapun keadaannya. Orang yang emunah seperti itu saudara. Kalau apabila kita hari-hari ini masih nyaman di tengah-tengah orang yang asal-asalan, kita belum menjadi orang yang emunah saudara. Tetapi kalau saudara merasa terusik dengan orang yang asal-asalan, dengan kerjaan yang asal-asalan, saudara, itu tanda-tanda orang yang emunah. Dan dia akan terus melakukan cara yang benar, cara yang paling benar apapun keadaannya. Ya, di dalam Alkitab saudara ada seorang tokoh yang masih muda yang bernama Yusuf. Dan Yusuf adalah orang yang keadaannya tidak baik saudara. Yang keadaannya mempunyai semua alasan untuk dia melakukan sesuatu yang dapat membalas dengan sesuatu yang tidak benar saudara. Saudara, Yusuf yang masih muda ini,
Dia dibuang, dia dibenci dan dibuang oleh kakak-kakaknya, saudara. Tidak main-main, saudara. Dibuang di mana? Dibuang dalam sumur. Ada di sini yang pernah dibuang sumur? Enggak ada ya. Ada yang pernah dibuang? Angkat tangan. Oh, yang sore enggak ada ya. Artinya saudara semua keadaannya jauh lebih baik dari Yusuf loh, saudara. Yang setuju katakan amin. Yusuf dibuang ke sumur, saudara. Oleh kakaknya sendiri. Dan bahkan dia dijadikan budak. Dia orang yang namanya Potifar. Tetapi saudara, sebagai orang yang dibuang, sebagai orang yang menjadi budak, dalam keadaan apapun, Yusuf tetap melakukan yang benar dengan cara yang benar. Saudara, di dalam rumah Potifar sebagai budak, dia selalu melakukan cara yang benar dan melakukan yang paling benar apapun tugas dia. Bahkan saya percaya Yusuf adalah orang yang melakukan over job description-nya dia. Melebihi dari apa yang menjadi job desk-nya dia, saudara. Sehingga dia menjadi orang yang dapat dipercaya di dalam segala hal. Kejadian 39 ayat yang ke-6, Alkitab menuliskan segala milik Potifar diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya dia sendiri. Saudara, ini orang yang dapat dipercaya adalah seperti ini, saudara. Diserahkan dan tidak perlu diatur lagi. Hari ini masihkah kita menjadi orang yang harus dicek, yang harus dikoreksi? Itu belum emunah, saudara. Tetapi orang yang emunah, yang memberikan kepercayaan, tidak perlu ngecek. Karena hatinya percaya mesti beres. Hatinya percaya mesti dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Saudara, bukan hanya di situ saja. Ayat selanjutnya kita baca. Yusuf itu, saudara, kembali ke ayat yang 6. Yusuf itu, saudara, manis sikapnya, elok parasnya. Yusuf itu ganteng. Yusuf itu cute. Yusuf itu kayak orang mungkin opa-opa Korea gitu ya, saudara ya. Walaupun dia budak, mukanya glowing, saudara. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Selang berapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu demikian. Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini. Ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, kecuali engkau. Karena engkau adalah istrinya. Saudara, kenapa kok Yusuf bisa punya kekuatan karakter dan moral dan keteguhan etika yang seperti ini? Ini jawabannya, kuncinya, saudara. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini kuncinya, saudara. Ternyata ketika Yusuf bekerja, ketika dia melakukan segala sesuatu, bukan hanya dia dapat dipercaya oleh manusia, dia juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Hari-hari ini adakah kita yang seperti itu, saudara? Saudara yang dikasihi, orang yang emunah, bukan orang yang emunah, dia karakter dan moralnya kuat. Dia imannya juga tidak tergoyahkan. Saudara, apakah ini membuat hidup Yusuf menjadi ringan? Alkitab menuliskan Yusuf harus ditangkap. Yusuf dipenjara gara-gara ini. Dia difitnah oleh istri Potifar. Saudara, apa yang terjadi? Di dalam penjara pun, apapun keadaannya, Yusuf melakukan yang benar dengan cara yang benar. Walaupun dia di dalam keadaan yang gak baik. Di dalam penjara dia tetap melakukan yang benar dengan cara yang benar. Kejadian 39 ayat yang 21, Alkitab menuliskan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan, sekali lagi mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya.
Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Orang yang emunah, saudara, dia menerima suatu perkenanan, dia menerima suatu kepercayaan. Dan bahkan orang yang emunah tidak takut dengan pekerjaan yang besar. Bahkan Alkitab menuliskan demikian tadi yang seperti yang telah dituliskan, saudara, mempercayakan semua tahanan, mempercayakan segala pekerjaan. Hari-hari ini kalau kita mau mendapat berkat yang besar, kita tidak boleh membatasi berkatnya Tuhan. Seringkali banyak orang membatasi berkatnya Tuhan, saudara. Caranya bagaimana? Kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang di luar tanggung jawab kita tidak mau. Seringkali kan seperti itu, orang kerja, Pak, job desk saya tidak seperti ini, Pak. Saya ditugaskan bukan seperti ini bukan tugas saya. Saya Bapak mau berani bayar saya berapa kalau saya disuruh sesuatu yang di luar dari tugas saya. Saudara, orang yang kayak gini bagaimana bisa menerima banyak berkat? Bagaimana pintu akan diperlebar, berkat akan diperluas. Hari-hari ini saudara, never say no ketika ada tantangan dan tawaran di dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah membatasi berkat Tuhan. Saudara, orang yang emunah dia enggak takut. Kenapa enggak takut? Karena di dalam firman Tuhan mengatakan karena Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan pasti membuatnya berhasil. Dan itulah yang membuat Yusuf semakin hari dia semakin berhasil dan dia semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Berkat yang seperti ini, saudara, yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, dari sini kita tahu jadi orang yang emunah pasti menerima banyak berkat. Bagaimana dengan orang yang tidak emunah? Apakah kira-kira ada hukuman dan konsekuensi bagi orang yang tidak dapat dipercaya? Oh, ada. Dan tidak main-main konsekuensinya, saudara. Menjadi orang yang tidak dapat dipercaya itu pasti mendapatkan hukuman. Alkitab pernah menuliskan satu pribadi yang bernama Gehazi. Saudara, Gehazi ini adalah bujang dari Nabi Elisa. Bujang yang sudah mengikuti Elisa kemanapun dia pergi. Suatu hari Alkitab menuliskan Naaman, seorang panglima Raja Aram yang sakit kusta itu mendatangi Elisa. Dan kemudian dia diperintahkan oleh Elisa untuk pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan dirinya 7 kali banyaknya. Dan apa yang terjadi? Naaman nurut. Naaman seorang panglima ini berangkat ke sungai Yordan dan dia mandi, dia celupkan tubuhnya 7 kali dan sembuhlah kustanya. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, penyakit kusta adalah penyakit yang paling menjijikkan. Orang yang mempunyai penyakit kusta itu dijauhi orang lain, saudara. Kenapa? Karena bau dan menular. Penyakit kusta itu putih-putih, sangat jijik, saudara. Dan kemudian lama-lama anggota tubuhnya protoli bahasa Indonesianya apa ya? Rontok satu persatu, saudara. Sebagai seorang panglima yang sangat terkenal, yang sangat dipandang, kalau punya sakit kusta itu tekanan yang besar loh, saudara. Oleh karena itu ketika Naaman seorang panglima ini, saudara, dia sembuh. Dia datangi Elisa. Elisa, terima kasih. Apa yang kamu minta, Elisa? Ayo, aku mau memberi kepadamu. Dan saudara tahu Elisa cuma jawabnya apa? Tidak usah. Tidak perlu, aku tidak mau menerima apapun daripadamu. Dia paksa-paksa, tidak usah, saudara. Elisa enggak mata duitan. Elisa enggak damjian, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini loh ciri-cirinya orang tuh kalau menerima berkat Tuhan tuh ini loh, saudara. Perhatikan baik-baik. Orang yang percaya berkat yang dia terima dari Tuhan, dia pasti memberi. Maka saya bisa ngelihat orang yang menerima berkat Tuhan ketika dia memberi kepada Tuhan. Naaman bilang gini, saudara, enggak bisa. Kalau kamu enggak mau menerima, aku punya sebidang tanah yang besar. Tanah yang besar ini akan aku pakai untuk tanah menyembah Allah Tuhan yang engkau sembah. Naaman tidak main-main, saudara. Dia mau membalas dengan yang terbaik. Dia pasti mau memberikan yang terbaik. Dan dia bukan hanya kustanya sembuh. Dia rohnya sembuh. Dan dia nyawanya juga selamat, saudara. Luar biasa bukan? Luar biasa, saudara. Tetapi ada
Tetapi Alkitab itu menuliskan satu hal. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-19, maka berkatalah Elisa kepada Naaman, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Orang yang gak emunah, saudara, berani nyatut namanya Tuhan tanpa malu, saudara. Itu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang emunah adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin main-main dengan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, kemudian selanjutnya apa, saudara? Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, dan dia lihat, oh Gehazi, bujangnya Nabi Elisa. Tentunya dengan cepat dia segera dari atas kereta untuk turun dan mendapati dia. Dan berkata, selamat. Terus jawab Gehazi apa, saudara? Gehazi juga menjawab, selamat. Dia bilang gini, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pergunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Saya tanya sama saudara, Nabi Elisa nyuruh Gehazi ngomong seperti ini enggak? Enggak. Orang yang tidak emunah, saudara, dia punya siasat yang buruk. Dia halalkan segala cara. Dia catut nama kanan, nama kiri, catut namanya Tuhan, saudara. Gak punya malu, saudara. Orang yang emunah seperti ini, saudara. Mulutnya penuh dengan siasat. Saudara, tetapi karena nama Naaman sudah diselamatkan dan disembuhkan, maka Naaman ketika mendengarkan seperti itu, tentunya responnya apa, saudara? Naaman berkata, silakan. Ambillah bakal 2 talenta. Naaman mendesak dia, ayo. Dan membungkus 2 talenta perak ke dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu diberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya untuk Gehazi dan berjalan di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, saudara, disamber dari tangan bujangnya, saudara. Diambil pundi-pundi itu, diambil baju itu, diambil semua pemberian Naaman, saudara. Dan kemudian dikatakan apa? Disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Nah, Alkitab menuliskan, baru saja Gehazi masuk dan tiba-tiba tampil ke depan dia, tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya apa, saudara? Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ciri-ciri orang yang gak emunah, saudara, suka bohong. Suka bohong. Gak akan dapat banyak berkat, saudara. Bahkan perhatikan dapatnya apa, saudara. Lihat. Tetapi Elisa berkata kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika engkau turun dari atas kereta mendapatkan engkau? Saya tanya, di tempat ini banyak orang tua, betul? Kita orang tua kalau anaknya bohong kita ngerti gak, Pak? Ngerti. Karena kalau anak kita bohong kita ngerti, betul? Saudara, kalau pemimpin saudara tanya sama bawahannya dan bawahannya berbohong, kira-kira pemimpin itu ngerti enggak, saudara? Pasti ngerti. Terus kalau sudah ngerti kenapa tanya? Karena pengen memastikan orangnya ini masih bisa dipercaya apa enggak. Gitu loh, saudara. Seringkali orang itu tanya bukan karena enggak ngerti. Karena dia ngerti hanya pengen memastikan orang yang saya tanya ini masih bisa dipercaya apa enggak. Bahkan Tuhan pun juga seringkali seperti itu sama kita, saudara. Karena Tuhan pengen tahu apakah kita masih bisa dipercayai oleh Tuhan. Saudara, Nabi Elisa maka berkata kepada Gehazi. Dia bilang gini, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Dan saudara, apa yang terjadi buat orang yang tidak emunah?
Ayat yang selanjutnya saudara baca pelan-pelan dengan baik-baik saudara. Ayat yang selanjutnya apa? Tetapi penyakit siapa saudara? Penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudara, ini gambaran orang kalau tidak dapat dipercaya saudara. Kayak orang kena kusta. Saudara, orang yang kena kusta. Mungkin hari ini saudara bilang, kusta kan gak ada Pak. Kusta itu orang yang bau saudara. Orang yang dihindari orang lain. Bahkan saudara, orang yang tidak dapat dipercaya seringkali yang menerima penderitaan bukan dirinya. Tetapi anak cucunya saudara. Oleh karena itu saya mau dorong, mari jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang yang emunah, orang yang percaya kepada Tuhan dan dapat dipercaya. Karena Tuhan pasti akan memberikan berkat yang melimpah-limpah kepada saudara. Amin. Allah yang setia pasti akan memberikan berkat bagi orang yang dapat dipercaya. Walaupun itu seringkali mahal, walaupun itu seringkali susah. Saudara, mari kita lanjut, kita melihat orang yang percaya, yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat apapun keadaannya. Karena Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya dalam hal yang kecil. Sebagai budak dapat dipercaya. Sebagai orang yang tahanan dapat dipercaya. Saudara, Alkitab menuliskan orang yang setia dalam perkara kecil, dia diberi percaya perkara yang besar. Dan kemudian nama Yusuf mulai terdengar oleh Firaun. Dan ketika itu Firaun memanggil Yusuf dan Yusuf membantu Firaun untuk menerjemahkan mimpinya dengan kata-kata yang jujur dan luar biasa. Dengan kata-kata yang tidak ditutup-tutupi. Saya kalau baca sampai merinding saudara. Seorang anak muda seperti Yusuf berani ngomong terus terang sama Firaun. Apa enggak dipenggal kepalanya. Tetapi seorang raja dia melihat ini dan dia menghargai kejujuran dan emunahnya Yusuf saudara. Dan apa yang terjadi? Dia terima Yusuf dan dia angkat Yusuf menjadi orang yang dapat dipercaya. Kejadian 41 ayat 41 Alkitab menuliskan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Israel. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Ini enggak main-main loh saudara. Saudara, cincin materai itu adalah lambang kekuasaan. Dan Alkitab menuliskan Firaun melepasnya sendiri dan meletakkan sendiri ke tangan Yusuf saudara. Ini enggak main-main, sebuah kepercayaan yang luar biasa. Saya punya cincin ini loh saudara, cincin nikah. Saudara jangan pernah mimpi saya lepaskan dan saya taruh di tangan saudara. Tetapi begitu dapat dipercayanya Yusuf saudara. Alkitab menuliskan diberi pakaian dari kain halus, digantungkannya kalung emas pada lehernya. Terus selanjutnya, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang-orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Israel, menjadi terkenal, menjadi orang yang berkuasa, orang yang pangkatnya tinggi saudara. Tetapi sebagai orang yang emunah mereka, dia enggak jadi sombong. Dia enggak terus santai-santai. Ayat yang ke-44 ditulislah demikian saudara. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, nah, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Ayat yang ke-45, lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istri. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat yang ke-46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Baca bersama saya 1, 2. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Wah. Saya tuh kalau ngelihat orang yang benar-benar emunah tuh cuman bisa terkagum-kagum saudara. Dia punya kesempatan untuk wow, party dan juga berbangga-bangga saudara. Yusuf begitu menerima kekuasaan, dia enggak banyak ngomong. Dia cepat-cepat meninggalkan, langsung kerja. Dia kelilingi Israel.
dia keliling seluruh dia kelilingi seluruh tanah Mesir, saudara. Dan Mesir itu bukan wilayah yang kecil loh, saudara. Mesir itu wilayah yang sangat besar. Mesir juga bukan seperti Solo. Hari-hari ini Solo adem gitu ya saudara ya. Sampai mau ke gereja enggak ya, kok udaranya enak. Enggak, Mesir itu panas saudara. Dan Yusuf tahu dia telah menerima bukan cuma puji-pujian. Yang lebih penting oleh Yusuf adalah dia menerima suatu kepercayaan dari Firaun. Saudara, dia langsung berangkat. Dia langsung kelilingi seluruh tanah Mesir. Artinya apa? Tidak ada satupun area tanah Mesir yang tidak dikunjungi oleh Yusuf, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Perhatikan ayat selanjutnya. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpannya dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Inilah berkat orang yang dapat dipercaya, saudara. Yusuf terima banyak berkat, dia simpen, dia tabung, dia celengi, dia jaga baik-baik. Tidak dihambur-hamburkan, saudara. Dia simpen dengan teliti di setiap kota-kota yang ada. Dan itu kekayaannya semakin bertambah sampai tidak terhitung, saudara. Saudara, walaupun Alkitab tidak menuliskan Yusuf orang yang kaya, sebagai orang nomor 2 paling berkuasa, pasti kaya. Betul? Sebagai orang yang nomor 2 paling berkuasa, pasti sangat dihormati, saudara. Saudara, Yusuf menjadi berkat apapun keadaannya. Bahkan ketika Alkitab menuliskan di dalam ayat yang ke-53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir mendengar kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, apa kata Firaun? Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Segitu percayanya, saudara. Hari ini kalau ada orang cari, minta tolong, Pak, saya mau minta tolong ini, pergi kemana? Adakah nama kita disebut, saudara? Ataukah nama kita disebut seperti ini? Kamu kalau mau perlu itu jangan pergi ke si A. Si A itu kalau ngerjakan sesuatu tidak pernah beres. Tolong nek kamu mau minta tolong ini jangan pergi sama itu loh. Hari ini kita mau bertobat. Amin, saudara. Kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketika orang nyari pertolongan, biarlah nama kita disebut. Dan kita memmuliakan Tuhan kita. Amin. Saya berdoa jemaat guys. Apapun pekerjaan saudara. Saudara kalau punya restoran, jadilah restoran yang paling dicari oleh orang. Kalau saudara punya toko, jadilah toko yang paling dipercaya oleh orang. Kalau saudara jualan barang, jadilah barang yang paling dicari sama orang. Amin, saudara. Jangan dukakan Tuhan. Jangan buat Tuhan menyesal. Jangan sampai mau nyari barang itu, ojo nguni wong ges kui barangnya elek. Saya tidak mau itu terjadi. Amin, saudara. Hari ini kita mau bertobat. Kita mau belajar menjadi orang yang seperti Yusuf. Ketika orang perlu pertolongan, nama yang disebut adalah nama orang yang paling emunah di negara itu. Amin, saudara. Mari kita lihat Alkitab menuliskan apa, saudara? Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung, menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Ini berkat yang luar biasa, saudara. Saya percaya gandum yang dijual gak mungkin harganya murah, betul? Dia pasti pinter, dia pasti punya hikmat. Saudara bayangkan, karena Yusuf, negara Mesir yang sudah kaya raya menjadi tambah kaya, bahkan amat sangat kaya, dan juga dihormati oleh bangsa-bangsa. Inilah berkat dari orang yang dapat dipercaya, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, juga Alkitab menulis dari seluruh bumi datanglah orang Mesir membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara, nama Tuhan dipermuliakan.
Alkitab juga mencatat, saudara. Yusuf yang dibuang oleh keluarganya. Pada masa kelaparan itu, keluarganya datang minta tolong sama Yusuf. Keluarga yang buang Yusuf loh, saudara. Keluarga yang membuat dia menjadi budak. Keluarga yang membuat dia di penjara. Dia datang minta tolong sama Yusuf. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, Yusuf tidak pernah sekalipun menjelek-jelekan keluarganya. Yusuf tidak pernah menceritakan aib keluarganya. Minggu lalu Pastor Tony Setiaji menggambarkan keluarga yang emunah adalah keluarga yang tidak pernah ngumbar kejelekan keluarganya. Amin, saudara. Yusuf bahkan ketika bertemu sama mereka enggak marah, dia nangis. Dia merasa terharu, dia merasa kangen luar biasa dengan keluarganya, saudara. Dan inilah kenapa Yusuf 7 tahun masa yang baik, dia diberkati luar biasa. 7 tahun masa yang sangat sulit, berkat Tuhan selalu ada. Saya berdoa itu terjadi bagi saudara. Dunia tidak tambah mudah. Indonesia semakin tidak menentu, apalagi pada tahun-tahun ini, saudara. Tetapi kita orang yang percaya tidak cari yang gampang. Kita orang percaya tetap melangkah dengan iman. Apapun yang terjadi, justru saya percaya jemaat GES akan semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika orang-orang dalam kesusahan, pintu-pintu akan dibukakan bagi saudara yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, siapa di sini yang rindu untuk menjadi orang yang emunah? Saudara, cara yang paling pertama harus mau dipimpin Roh Kudus. Orang yang mau menjadi orang yang emunah adalah orang yang mau dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah yang membimbing kita ke dalam kebenaran. Untuk kita dapat mengerti cara yang benar dan sehingga kita dapat melakukan yang benar. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk rajin baca Alkitab. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk menghargai firman Tuhan. Saudara, seorang yang emunah dia adalah menghargai firman Tuhan, saudara. Ketika datang gereja dia dengarkan sungguh-sungguh. Dia renungkan sungguh-sungguh, dia catat sungguh-sungguh karena dia percaya firman Tuhan itu berharga lebih dari emas dan perak. Firman Tuhan itu penting bagi hidupnya. Firman Tuhan adalah jalan bagi hidupnya. Orang yang emunah itu seperti itu, saudara. Dan saya berdoa hari-hari ini kita mau berubah. Ketika kita datang ibadah, kita mau menghormati firman Tuhan. Jangan anggap firman sebagai sampah, saudara. Cuman didengarkan, ini kapan toh khotbahnya selesai. Ini kapan toh ngomongnya ini selesai. Dilihat, dicari-cari kesalahan. Saya berdoa itu tidak terjadi bagi jemaat GES GPI Emunah Solo Baru ini. Amin. Saya berdoa mulai hari ini, saudara. Kita menjadi orang-orang yang mau menghormati firman Tuhan. Kita mau menghormati sehingga firman Tuhan punya kuasa untuk menuntun hidup kita. Punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Dan punya kuasa membuat kita menjadi orang yang berhasil, berbahagia dan diberkati melimpah-limpah. Amin, saudara. Oleh karena itu, jadilah orang yang dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Dan juga yang tidak kalah penting, jadilah orang yang selalu membangun hubungan yang baik dengan Allah. Jangan orang yang tidak menganggap hubungan dengan Allah itu penting. Orang yang emunah pasti rajin doa. Orang yang emunah pasti memulai segala sesuatu dengan doa. Orang yang emunah pasti memulai segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini masih ada tidak kita seperti itu? Ataukah kita mulai sombong? Kita mulai merasa diri kita mampu dan merasa diri kita pintar dan tidak perlu Tuhan lagi. Saudara, orang yang berdiri dengan fondasi yang tidak benar dan fondasi yang tidak kuat siap-siap untuk runtuh, saudara. Oleh karena itu, kalau kita pengen untuk kita selalu dapat berdiri dan dapat juga terus diberkati oleh Tuhan, kita harus jaga hubungan dengan Tuhan. Orang yang menjaga hubungan dengan Tuhan, karakter dan moralnya pasti dijaga dengan baik. Orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karakter dan moralnya pasti dibentengi dengan baik. Dia pasti nggak akan melanggar etika. Dia pasti nggak akan melanggar sopan santun, saudara. Bukankah saudara ingat dosa yang telah merusak hubungan manusia dengan Allah?
disebabkan dari karakter dan moral yang gak baiknya manusia. Betul? Karena manusia yang mulai tambah serakah. Manusia yang pengen menjadi seperti Tuhan. Manusia yang gak perlu Tuhan. Maka dosa itu terjadi dan merusak hubungan Tuhan. Dan saudara, itulah bagaimana manusia membatasi bahkan menutup pintu berkat. Ingat, berkat yang kita perlukan bukan dari manusia, tetapi datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu dalam segala hal, marilah kita bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Akuilah Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan terus percayalah kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang emunah. Saya percaya tahun yang baru, tahun 2024 ini saudara, Tuhan sudah menyiapkan berkat yang melimpah-limpah bagi saudara dan saya. Saya berdoa pada hari ini, jadilah pribadi yang emunah. Sehingga engkau akan menerima segala berkat yang Tuhan sediakan dengan melimpah dan dengan banyak. Kiranya tahun 2024 saudara diberkati dengan melimpah-limpah. Pintu-pintu dibukakan, engkau akan diberkati dengan banyak, bahkan lebih banyak. Dan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.